Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sungguh Tuhan yang dahsyat dan sungguh Tuhan yang baik boleh mempertemukan kita kembali di ibadah online hari ini. Dan saya menyambut Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung. Selamat datang dan sama menikmati kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita. Sebelum itu kita masuk dalam doa bersama. Mari pejamkan mata. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu begitu besar Tuhan, melebihi segalanya. Kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami dan memulihkan hidup kami Tuhan. Sungguh kami mau mengucapkan syukur dan menaikkan syukur kami di tempat yang maha tinggi Tuhan. Di tempat Engkau bertata. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai akhir dan kami bisa menemukan prema hidup kami, menemukan kembali iman kami Tuhan. Dan kami mau disegarkan jiwa kami juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita memuji Tuhan. Kita lebih lagi katakan bahwa Tuhan Engkau telah membebaskan kami dan telah membangkitkan kami Tuhan. Hidup yang Kau beri kini hanya untuk-Mu saja Tuhan. Haleluya. Hey. Oh, 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 oh. Semua katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang melemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita angkat tangan kita, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini. Yes, haleluya. Mari memuji dan bersuka cita buat kebaikan Tuhan. Kita katakan kembali bahwa kasih Tuhan begitu besar, begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, yes, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, yeah. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Kami dibebaskan Tuhan dan bahkan kami dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yes, haleluya, haleluya. Kami katakan, ku naikkan syukur kami Tuhan bagi nama-Mu. Kami naikkan syukur kami lebih lagi. Hey, 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 hey. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Bagi Tuhan saja, amin. Haleluya. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan makmur baik hidup kami Tuhan. Di saat kami sedih, selalu ada Engkau menjadi penghibur kami. Di saat kami lemah, Tuhan jugalah menjadi kekuatan kami. Engkau gunung batu, bahkan keselamatan bagi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Yeay, yeay. Kami bersyukur lebih dahsyat lagi. Oh, 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 oh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, Tuhan kau sungguh dahsyat. Kami tak henti-hentinya memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Untuk kita semua, haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan senantiasa, sebab kami sudah melihat bagaimana cintamu buat kami Tuhan. Cintamu yang dahsyat dan tak pernah berubah. Kami mau lebih lagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Lebih lagi, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh dahsyat kau Tuhan. Dan kami mau kembali lagi Tuhan, masuk dalam tatamu lebih lagi Tuhan. Segala yang ada pada kami Tuhan, kami mau gunakan untuk kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami bisa memegang janji-Mu Tuhan, janji itu nyata dan membawa kami bisa melewati setiap masalah Tuhan. Ini kami Tuhan, dan kami ingin terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kau dahsyat. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kami katakan kembali, setiap janji-Mu Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan
dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami mau lebih lagi Tuhan mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh dahsyat, penyertaan-Mu tak henti, Kau terus merawat kami, penjagaan-Mu siang dan malam. Terima kasih Yesus, Kau baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Senantiasa kami terima pengorbanan-Mu yang ajaib. Oh Yesus, Kau terima segala yang terbaik. Kami terima yang terbaik dari-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, kami tahu dan yakin mata-Mu terus melihat kami, tangan-Mu terus menopang kami di saat kami letih lesu, di saat kami berbeban berat. Kau Tuhan yang selalu ada bersama kami, senantiasa kami naikkan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Engkau terlampau baik, lebih dari segalanya. Haleluya. Oh, oh, oh.
buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan segenap hati kami sampaikan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Yesus. Bapa kami dalam surga, kami sudah memuji, sudah menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan ini boleh manis didengar-Mu. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kiranya berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman ini. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan khotbah ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita berbahagia pada pagi yang sangat berarti dalam hidup kita. Karena kita selalu diberi kesempatan bisa datang hadirat Tuhan, menikmati kuasa Allah yang tak terbatas. Pagi ini kita bersuka cita karena kita bisa bertemu hadirat di tempat ini. Karena Tuhan sangat baik kepada kita. Haleluya, amin. Kita masuk dalam doa Bapak Ibu. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu terbaik. Engkau Tuhan yang maha adil, maha kuasa, maha mulia. Engkau Tuhan mampu melakukan segala-galanya. Maka hari ini kami semua siapkan diri untuk mendengar sabda-Mu. Biar Tuhanlah berbicara kepada kami. Biar kami bisa simak firman-Mu dengan baik. Meresponi firman-Mu dengan baik. Kami bukan sebagai pendengar, bahkan kami sebagai pelakunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba Tuhan adalah orang yang Tuhan pilih secara khusus. Karena itu mereka diulapi secara khusus dari Tuhan untuk melayani umat Tuhan itu. Bisa saja seorang gembala, rasul, nabi, pengajar, dan penginjil. Sebagai umat Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan dalam Mazmur 105 dari ayat 15 sampai 22. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Janganlah berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu, menghancurkan seluruh persedia makanan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap, janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, yang kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, mengajar hikmat pada
kepada para tua-tuanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, pemazmur itu berpesan kita harus sehendak hatinya mengajarkan hikmat kepada tua-tuanya. Lalu agar kita tidak mengusik orang-orang yang diurapi Tuhan, tidak berbuat jahat kepada orang-orang yang Tuhan utus. Setiap hamba Tuhan bisa saja salah, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus. Tetapi kita sebagai umat Tuhan harus tahu bahwa mereka tetap sebagai orang yang harus kita hormati. Karena mereka adalah hamba yang Tuhan urapi secara khusus. Saya kasih contoh. Di Bilangan pasal 12 adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Memang Musa berbuat salah mengambil istri seorang perempuan Kus, dianggap orang kafir. Miriam dan Harun mencoba mengusik Musa, memberontak dengan Musa, hingga akhirnya Miriam mendapat kusta. Dia harus diusirkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Jika majelis pengurus jemaat, mungkin hamba Tuhan kita pernah berbuat salah, serahkan itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara. Kita jangan usik dia, apalagi berbuat jahat padanya. Nah, contoh kedua, orang yang mengusik hamba-hamba Tuhan yang diurapi, seperti Raja Zedekiah memberi izin untuk mengusik kepada Nabi Yeremia. Nah, kita bisa lihat Yeremia pasal 37 ayat 15. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul Yeremia, memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panetera Jonathan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Nah, kita lihat lagi Yeremia pasal 38 ayat 6. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam peligi milik Pangeran Makia yang ada di pelantara pejagan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di peligi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terposoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, akibat apa yang terjadi kalau kita mengusik hamba Tuhan yang diurapi? Nah, kita melihat di Alkitab Yeremia pasal 39 ayat 6 dan 8. Apa yang terjadi kalau orang mengusik hamba Tuhan? Ayat 6, Raja Babel menyembelih anak-anak Zedekiah di depan matanya di Liblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekiah dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan lantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja, perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Ini akibatnya yang mengusik hamba Tuhan. Saya kasih contoh yang ketiga, orang yang mengusik hamba Tuhan ada Raja Yehuda, ada namanya Raja Yoyakim, tidak menghormati para nabi Yeremia. Nah, kita baca lagi Yeremia pasal 36 ayat 27 sampai 31. Sesudah Raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datang firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah pula gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda.
mengenai Yayakim, Raja Yehuda, haluslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Ayat 30, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yayakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tata daun. Dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya, dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka. Mereka tidak mau mendengarnya. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini Alkitab mengatakan apa yang terjadi jika kita mengusik orang-orang diurapi Tuhan. Bahkan kita berbuat jahat kepada dia. Pertama, kalau kita mengusik hamba Tuhan yang urapi, bahkan berbuat jahat kepada dia, pertama adalah Tuhan akan mendatangkan malapetaka kita. Nah, kita bisa lihat Mazmur 105 ayat 16. Mazmur 105 ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, menghancurkan seluruh persedia makanan. Nah, kalau kita mengusik Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan kerapalan atas rumah tangga kita, akan menghancurkan seluruh berkat kita. Kalau kita tidak mengusik hamba Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Seperti kisah janda Sarfat adalah kisah yang paling tepat ketika sungai kering terjadi kelaparan. Janda Sarfat itu justru mengutamakan Nabi Elia, padahal cadangan makanannya sudah hampir habis. Tetapi mujizat terjadi, tepung dan minyak tidak habis-habisnya. Kita bisa lihat 1 Raja 17:16. Tepung dalam tembaga itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan diucapkannya dengan pelantara Elia. Yang kedua, kalau kita mengusik hamba Tuhan diurapi atau berbuat jahat pada dia, yang kedua adalah maka firman Tuhan tidak digenapi. Janji Tuhan tidak akan membenarkannya kepada kita. Nah, kalau kita tidak mengusik hamba Tuhan yang diurapi, maka firman Tuhan digenapi. Janji Tuhan akan membenarkannya. Kita melihat Mazmur 105 ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jangan salah, Tuhan janjinya tidak digenapi oleh karena kita yang memberontak. Jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak bisa menikmati janji Tuhan, karena kita selalu mengusik hamba Tuhan. Bukan hanya itu, bahkan kita merancangkan kejahatan kepada hamba Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mengusik hamba Tuhan diurapi, berbuat jahat pada dia. Yang ketiga adalah maka Tuhan tidak akan memberikan hikmat kepada kita. Jika kita tidak mengusik hamba Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Kita bisa lihat Mazmur 105 ayat 22. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Secara khusus Tuhan akan memberikan hikmat pada majelis pengurus atau jemaat gereja untuk menyelesaikan segala persoalan gereja atau untuk menyelesaikan segala persoalan rumah tanggamu atau bisnis dan lain-lainnya. Keempat,
Kalau kita mengusik hamba Tuhan yang diurapi, bahkan membuat jahat pada dia. 4 adalah Tuhan tidak membuat kita sangat subur dan tidak lebih kuat. Kalau kita tidak melakukan demikian, maka Tuhan membuat kita sangat subur yang lebih kuat daripada lawannya. Nah, kita bisa lihat Mazmur 105 ayat 24. Tuhan membuat umatnya sangat subur, menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita tidak mengusik para hamba Tuhan diurapi, pekerjaan akan kita diberkati, bahkan kita lebih kuat dari musuh dan lawan kita. Nah, mungkin kita ingin tahu siapa yang disebut diurapi, bagaimana ciri-cirinya orang yang diurapi. Pertama, ciri-ciri orang diurapi adalah orang yang memiliki roh Tuhan. Nah, kita bisa baca Lukas 4 ayat 18. Loh, Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Nah, ciri-ciri orang yang diurapi ada hidup menurut roh. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh kudus, roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang diurapi hidup sepikir dan seperasaan dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini arti orang diurapi Tuhan tidak terbatas para pendeta atau pelayan Tuhan, tetapi setiap orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Orang memiliki Roh Kudus pasti menunjukkan buah roh, yaitu ketaatan. Mengerti tujuan Roh Kudus itu ada dalam dirinya, membawa kepada pengertian lebih kepada kebenaran, mengerti kehendak Bapa di surga. Karena kita semua ada imamat rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya, Tuhan membangkitkan kita bukan hanya untuk memiliki hidup yang biasa-biasa saja. Miliki visi yang besar agar kita dapat melakukan perkara-perkara besar, dan penuaian besar pun terjadi melalui hidup kita. Nah, kita lihat lagi 1 Samuel 24 ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kita tahu kisah tentang Saul telah bersusah payah mengejar-gajar, memburu Daud untuk membunuhnya, tetapi Tuhan melindungi Daud. Sebaliknya, tiba kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud hanyalah memotong ujung jubah Saul sebagai bukti bahwa ada kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi ia tidak melakukannya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, menjamah atau mengusik orang diurapi Tuhan sama dengan melawan dengan Tuhan. Seseorang menjadi hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan bukanlah sebuah ambisi, tetapi panggilan, kepercayaan dari Tuhan. Tuhan sendiri memilih, menetapkan seseorang menjadi hambanya. Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang menjamah atau mengusik orang diurapi Tuhan, sama dengan
melawan Tuhan sendiri. Kedua, kalau kita menjamah, ya, itu artinya juga membunuh, tetapi juga melawan, merencanakan kejahatan. Itu kita bisa lihat 1 Tawari 16 ayat 22. Janganlah mengusik orang-orang yang kuurapi, janganlah berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Jadi berbuat jahat yang dimaksud termasuk mencelah, menggosip, memfitnah, menipu, melawan, merebut atau menggoyangkan kedudukan atau jabatan Tuhan percayakan. Gereja bukanlah tempat untuk berpolitik, merebut kekuasaan dengan cara-cara duniawi. Gereja itu menganut asas teokrasi atau pemerintahan dari Allah. Oleh sebab itu sebagai warga jemaat, malah kita tunduk kepada pemimpin rohani yang Tuhan percayakan untuk melayani kita. Jika kita menemukan kekurangan para pemimpin rohani, bukan merupakan kesempatan untuk menjatuhkannya, bahkan menjadi tugas kita untuk menopang dan melengkapi. Dijauhkan daripada kita untuk menjamah mengusiknya. Kedekatan seseorang dengan Tuhan hanya ditentu oleh tingkat kekudusan, hidup, kerelaan untuk melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Orang menjaga kekudusan hidup dan mau melakukan kehendak Bapa tentu akan lebih dekat dengan Tuhan, meskipun orang itu tidak menduduki jabatan tertentu di dalam gereja. Sementara meskipun ada orang menjadi seorang pendeta, namun jika ia tidak menjaga kekudusan hidup dan menolak melakukan kehendak Bapa, maka ia sedang hidup jauh dari jalan Tuhan. Disinilah harus dipahami bahwa tidak ada jabatan tertentu dalam gereja membuat doa seseorang lebih didengar atau tidak. Kita juga tidak boleh berpikir bahwa jika didoakan oleh pendeta tentu maka doanya akan semakin manjur. Setiap kita dapat langsung berurusan dengan Tuhan tanpa menggunakan perantara. Sama seperti keselamatan kita masing-masing. Ada urusan kita pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan sendiri. Kiranya berkat menghormati Tuhan, para pemimpin turun atas melimpah atas kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kali ini kami tahu sesuai firman-Mu disampaikan kepada kami. Berapa ayat yang telah kami bacakan, di situ memberitahu kami jangan mengusik hamba Tuhan. Akan resiko besar akan terjadi di hidup kami. Karena hamba Tuhan adalah pilihan-Mu, karena hamba Tuhan kepercayaan-Mu. Kami belajar mulai hari ini, kami melakukan sesuai firman-Mu pada pagi ini. Kami mentaati, kami setia kepada-Mu Tuhan. Kami menghormati hamba-hamba-Mu. Kami mendukung, memberi dia semangat untuk memberitakan firman-Mu kepada siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu pada pagi ini membuat kami mengerti sebagai jemaat, sebagai pengurus, kami bisa tunduk pada pemimpin kami, rohani kami, Bapak rohani kami, sebab kami mendapat berkat yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba tetap memohon, ulurkan tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu penuh pengharapan. Pada hari ini Engkau tahu banyak jemaat-jemaat kami adalah pemisah dalam ikut ibadah online ini. Engkau tahu permasalahan mereka, Engkau tahu tekanan hidup mereka, Engkau tahu apa terjadi dalam hidup mereka. Dan kami percaya saat ini kami hanya bersandar padamu, kami hanya berharap padamu, maka mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Yang sakit penyakit akan disembuhkan, bermasalah akan ada jalan keluar. Dan Tuhan akan memberkati rumah tangga kami yang bahagia. Dan Tuhan akan membuka jalan setiap orang
yang pegang pada janji-janji-Mu. Karena Engkau Tuhan tidak pernah berdusta. Engkau Tuhan tidak pernah ingkari janji. Engkau selalu memberi terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadamu dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Haleluya.